Iya, dokter. Hmm. Sudah tampak? Sudah. Tampak. Ya, untuk kuliah saya hari ini itu nge-review, jadi dari slide yang tahun kemarin saya pakai, nanti kalau misalnya sudah ada yang punya, silahkan bisa apa namanya, dipakai aja ya, dibuka aja. Sebelumnya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diminta oleh koordinator Blok MSK untuk memberikan review terkait dengan biokimia sistem muskuloskeletal ya. eh, Sebagai tujuan pembelajaran yang pertama hubungannya biokim terkait dengan sistem muskuloskeletal, kemudian hubungan dengan komposisi dan fungsi tulang, proses kontraksi otot sama proses metabolisme. Pada proses kontraksi otot ini mungkin lebih banyak atau bersinggungan dengan fisiologi. Jadi 11-12 lah ya dengan fisiologi. Jadi nanti kalau misalnya sudah dapat review terkait fisiologi tentang kontraksi otot, ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi silakan mau mau belajar di yang mana gitu ya. Kemudian terkait dengan komponen biokimianya ini lebih banyak hubungannya terkait dengan komposisi sama fungsi tulang, termasuk dari peran dari otot sendiri, dan integrasi antara misalnya sel saraf dengan otot, yang itu nanti juga hubungannya terkait dengan kontraksi otot. Kemudian proses metabolismenya itu adalah proses hubungan dengan proses pengadaan energi yang berhubungan dengan kontraksi otot. Ingat kalau kita berbicara misalnya terkait kontraksi otot itu sebetulnya nggak cuman kita harus berbicara terkait bagaimana sih proses kontraksi otot itu terjadi, tapi juga bagaimana proses relaksasi itu terjadi. Nah, pada proses relaksasi ini sebetulnya energi itu yang lebih dibutuhkan, gitu ya. Karena tanpa energi pada proses eh, kontraksi relaksasi otot, otot itu akan cenderung mengalami suatu kontraksi, nggak bisa relaksasi. Nah, dibuktikan dengan adanya kalau misalnya pada forensik itu yang disebut sebagai rigor mortis. Pernah dengar ya? Jadi dia kekakuan pada mayat. Jadi kenapa sih mayat itu kok kaku ketika seseorang meninggal itu kenapa kok kaku? Karena sel-sel tubuhnya sudah tidak bisa menghasilkan energi lagi, di mana ATP yang dipakai itu sebetulnya lebih banyak digunakan untuk melakukan relaksasi dari otot. Gitu ya, sampai sini paham ya preambulnya. Oke. Yang kedua terkait dengan berbagai macam kelainan gitu ya, kelainan yang berhubungan dengan MSK mungkin nanti akan ada kuliah tersendiri dari dosen-dosen yang lain. Hanya mekanisme kerjanya kalian perdalam sering baca, terutama pada biokimia sama fisiologi. Nggak akan jauh-jauh dari situ, gitu ya. Oke, dari sistem muskuloskeletal sendiri namanya muskuloskeletal. Berarti kita berbicara otot sama tulang ya. Jadi kalau dari otot atau skeleton sendiri itu meliputi bagaimana sih proses penulangan itu terjadi. Nah, ini hubungannya sama proses komposisi, cara kerja, fungsi dan bagian-bagian di dalamnya serta kondisi yang berhubungan secara klinis. Misalnya pada apa ya namanya fraktur misalnya. Nah, kalau misalnya pada fraktur itu apa penyebabnya? Karena fraktur itu ternyata nggak hanya bisa terjadi karena adanya trauma, tapi karena kondisi yang lain. Kemudian adanya muscle atau otot itu hubungannya terkait dengan kontraksi dari sel otot skelet. Kemudian bagaimana mekanisme kerjanya termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari inersia otot tersebut. Nah, dari tulang sendiri dia merupakan suatu jaringan ikat bermineral. Sebentar ya. Sebentar ya, Dik ya.
Eh, jadi tulang itu merupakan sebuah jaringan ikat, dia bermineral, kemudian menjadikannya salah satu struktur yang padat dan keras dari struktur lain di dalam tubuh. Jadi komponen atau organ yang paling eh, keras di dalam tubuh kita itu sebetulnya adalah tulang. Dan dia terdiri dari berbagai komponen, baik itu bagian organik maupun anorganik. Dan bagian organiknya itu meliputi protein penyusun tulang, di mana sekitar 90%-nya berupa kolagen tipe 1. Kalau kalian ingat dulu terkait dengan tipe-tipe kolagen ya, ada banyak tipe kolagen. Nah, untuk tulang itu terutama adalah kolagen tipe 1. Nah, ini ya, jadi ada berbagai macam tipe kolagen. Nah, sedangkan bagian anorganiknya ini isinya adalah mineral. Nah, ini mineral ini yang dia menyebabkan tulang itu bisa menjadi lebih padat atau lebih keras. Contohnya terutama adalah dari kristal hidroksiapatit, yang kemudian nanti dia ada juga kandungan sodium, magnesium, karbonat, fluoride. Kemudian sekitar 99% kalsium di dalam tubuh itu terdapat pada tulang. Artinya pada kondisi-kondisi tertentu di mana misalnya salah satunya apa namanya, kekurangan vitamin D gitu ya, vitamin D itu ternyata dia juga bisa menyebabkan eee penurunan dari absorpsi dari kalsium yang ada di usus. Nah, kondisi itu kemudian nanti dia akan merangsang hormon PTH salah satunya ada ya, sehingga dia untuk memecah, jadi memecah kalsium yang ada di tulang sehingga kalsiumnya dia nanti bisa tinggi. Kemudian yang lain adalah yang 2 ya, terutama kolagen. Kolagennya adalah kolagen tipe 1 dari komponen dari 90% dari total tulang. Kemudian kemudian tipe non kolagen misalnya proteoglikan, kemudian dari osteokalsin, osteopontin. Nah, itu banyak, itu juga merupakan komponen-komponen yang eh, mempengaruhi dari proses kepadatan tulang, dan bahkan beberapa beberapa apa ya namanya, kondisi itu dipengaruhi karena adanya gangguan pada eh, komponen-komponen ini. Jadi entah itu karena mutasi gen, suatu gen dan sebagainya. Kemudian tulang dia merupakan struktur dinamis yang mengalami siklus remodeling terus-menerus dan terdiri dari proses resorpsi yang diikuti dengan deposisi jaringan tulang. Nah, ini nanti hubungannya terkait dengan peran atau fungsi dari sel-sel yang ada di tulang, terutama adalah osteoblas sama osteoklas, gitu ya. Kalau proses remodeling ini dia memungkinkan tulang itu bisa apa ya namanya, eee, pembentukan tulang baru ya. Sedangkan pada proses apa, proses yang pemecahan atau sorry sorry. Kemudian osteosit ada juga, iya, oke. Osteosit juga ditemukan pada tulang dewasa dan dia juga terlibat pada proses pemilihan matrik tulang, dan dia merupakan derivat dari osteoblas dan berumur sangat panjang dengan waktu paruh rata-rata 25 tahun. Beberapa kondisi misalnya pada orang tua gitu ya, terutama pada wanita, nah kadar dari kepadatan matriks tulangnya itu bisa menurun sehingga resiko untuk terjadinya yang disebut sebagai osteoporosis itu menjadi lebih besar.
Nah, osteoklas ini dia merupakan suatu sel, dia intinya banyak. Nanti kalau misalnya histologi ya, karena dia berasal dari sel induk hematopoietik pluripoten, di mana dia gampangnya osteoklas ini hampir sama kayak sel berinti banyak itu kayak makrofag gitu dia. Dia, modelannya seperti itu. Dan dia memiliki domain membran apikal sehingga dia mampu mempresentasikan raffle border yang mempunyai peran penting terkait dengan proses resorpsi tulang. Nah, sebuah ada disebut sebagai proton translocating ATPase yang dia nanti juga akan mengeluarkan proton-proton ya yang melintasi raffle border itu ke daerah yang diresorpsi yang di mana proses resorpsi itu akan terjadi apabila kondisi pH-nya itu rendah. Jadi, adanya pH lokal sekitar 4 kurang dari atau sama dengan 4, dia akan menyebabkan terjadinya kelarutan hidroksiapatit. Tadi seperti saya sudah singgung di depan bahwa kristal hidroksiapatit merupakan suatu, senyawa yang dia mampu membuat tulang itu menjadi lebih, padat atau lebih keras. Nah, karena adanya proses kelarutan dari pH yang turun ini, maka dia akan lebih mudah apa ya namanya, terdegradasi gitu ya, lebih mudah terlarut sehingga komponen-komponen tulang yang lain, yang komponen-komponen matriks yang lain dia bisa akan larut sehingga memungkinkan proses demineralisasi sehingga Ca bisa keluar dari tulang ke sirkulasi. Kemudian di situ juga dia mempunyai enzim protease ya, protease, di lisosom misalnya seperti kaptepsin, itu enzimnya yang dia juga akan dilepaskan untuk mencerna matriks. Sehingga, dia akan kemudian isinya akan mudah didegradasi. Kemudian yang kedua adalah osteoblas. Nah, osteoblas ini sel mononuklear, dia merupakan, asalnya dari prekursor mesenkim pluripoten dan dia fungsinya adalah mensintesis sebagian besar protein yang ditemukan dalam tulang, serta berbagai faktor pertumbuhan dan, sitokin. Dia bertanggung jawab terhadap proses pengendapan matriks tulang baru atau osteoid dan mineralisasi. Jadi kalau osteoblast fungsinya untuk, eee, memadatkan tulang gitu ya gampangannya atau proses mineralisasi, kalau osteoklas itu demineralisasi, jadi melarutkan matriks, tulang. Sehingga, perjalanan ion kalsium, fosfat, itu bisa, melintasi membran dari osteoblas ini. Kemudian mekanisme mineralisasi itu masih nggak jelas hingga sekarang, tapi ada beberapa komponen yang terlibat seperti misalnya alkalin fosfatase, kemudian, kalsium gitu ya, fosfat dan sebagainya. Sehingga kenapa pada, eee, proses degradasi, eee, pelepasan kalsium itu pada proses demineralisasi oleh osteoklas itu fosfat juga memiliki, juga merupakan komponen jadi kalau misalnya kalsiumnya dilepas, nah itu otomatis sekalian sama, fosfatnya juga ikut, sehingga kadar yang ada di dalam sirkulasi juga akan terpengaruhi, gitu ya. Termasuk di sini perannya ada hubungannya dengan proses kolagen tipe 1 tadi yang sudah dijelaskan di depan. Jadi ini bentukannya, jadi kalau misalnya pada osteoklas, dia seperti ini. Jadi intinya dia akan mendegradasi atau melakukan proses demineralisasi, salah satunya adalah dengan mengubah apa namanya, lingkungan yang ada di dalam tulang itu dia menjadi lebih asam. Karena dia lebih asam, maka terjadi proses pemecahan dari komponen-komponen yang ada di dalam tulang itu sehingga mineral yang terikat ada di situ kemudian lepas dan beredar ke dalam sirkulasi. Poinnya itu. Melalui apa? Yaitu salah satunya meliputi, dari enzim lisosom sama penurunan pH yang dilakukan oleh osteoklas. Kemudian diperkirakan sekitar 4% dari tulang yang kompak, jadi tulang keras itu dia diperbarui setiap tahun pada orang dewasa sehat, sedangkan sekitar 20%-nya tulang trabekular itu dia, diganti, jadi didegradasi, jadi ada daur ulangnya gitu ya. Nah, namun ada banyak faktor yang mempengaruhi proses ini gitu ya.
misalnya hormon paratiroid tadi saya sudah sempat singgung, kemudian 1,25 dihidroksikolekalsiferol, kemudian dan kortikosteroid. Ini yang komponen-komponen yang banyak hubungannya terkait dengan osteoklas tadi ya, vitamin D. Tadi saya sudah juga singgung. Kemudian sedangkan kalsitoin dan estrogen itu menghambat. Jadi menghambat proses eh, apa namanya metabolismenya ini. Nah, ini beberapa kelainan gitu ya, kelainan dari baik itu karena metabolik maupun genetik yang mempengaruhi tulang maupun kartilago yang ada di tulang. Misalnya disebut sebagai dwarfisme. Dwarfisme itu orang yang cenderung pendek ya, cenderung pendek dia karena penyebabnya adalah defisiensi dari growth hormone. Apapun itu penyebabnya, pada kondisi ini dia juga lebih cenderung gampang mengalami, osteoporosis gitu ya, yang berhubungan terutama pada, age related, kemudian estrogen deficiency. Nah, ini tadi yang saya sudah sempat singgung bahwa ternyata pada wanita, kenapa sih kok wanita itu lebih mudah mengalami osteoporosis? Karena ada estrogen deficiency yang, following menopause. Jadi pada kondisi menopause kalian belum blok repro ya. Nanti pada blok repro itu kan ada prosesnya ketika seseorang itu menginjak menopause maka kadar estrogennya itu turun. Nah, ketika kadar estrogennya turun, maka salah satu yang menjadi apa namanya? Tandanya adalah resiko mengalami osteoporosisnya itu lebih besar. Makanya ada anjuran misalnya memperbanyak suplemen kalsium dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya adanya, mutasi pada, gen-gen yang, berhubungan dari proses metabolisme, misalnya adalah vitamin D. Tapi saya sudah singgung bahwa, defisiensi dari vitamin D ini ternyata juga bisa mempengaruhi dari proses pemadatan tulangnya. Kemudian yang lain misalnya, penyakit riketsia itu karena dia defisiensi vitamin D dari anak, kondisinya biasanya meliputi osteoartritis, itu juga age related cartilago degenerasi, kemudian dan beberapa mutasi itu juga bisa terlibat pada proses ini. Kemudian osteomalacia itu juga kekurangan, vitamin D tapi terjadi pada orang dewasa. Itu salah satunya karena mutasi dari gen yang menyandi kolagen ya, kolagen 2A1. Kemudian kondisi hiperparatiroid. Nah, ini dia karena kebanyakan hormon paratiroid yang menyebabkan lebih banyak terjadinya bone resorption. Jadi pemecahan dia biasanya disebabkan karena adanya mutasi gen pada fibroblast growth factor atau growth receptor ya, VGFR1 atau 2. Kemudian osteogenesis imperfecta ini lebih jarang, tapi dia penyebabnya adalah adanya mutasi kolagen, 1A1 atau kolagen 1A2 ya, tipe kolagen, 1 yang A1 atau A2 yang dia hubungannya sama proses sintesis dan Eee, struktur dari kolagen ya. Contoh kondisinya misalnya pada akondroplasia. Oke, kemudian, sorry, salah ininya. Jadi pada kondisi akondroplasia dia sebabnya karena mutasi dari gen VGFR3 gitu ya. Kemudian ini gini ya, ini ya, dua kondisi. Dwarfisme ini karena defisiensi jadi dia lebih, cenderung pendek-pendek. Rickettsia ini defisiensi vitamin D pada anak, osteomalacia pada dewasa, hiperparatiroid yang menyebabkan bone resorpsi. Ini salah satu tandanya juga, seperti osteoporosis. Kemudian osteoimperfecta ini karena gangguan pada mutasi kolagen, hampir sama dengan kondrodisplasia maupun osteoartritis. Kemudian akondroplasia pada mutasi gen VGFR3, kemudian Crouzon syndrome ini pada VGFR1 dan 2, osteoporosis hubungannya terutama pada wanita, menopause. Nah, ini contoh, kondisi yang apa namanya, jarang sebetulnya ya, osteogenesis imperfecta, itu karena tadi mutasi pada gen yang menyandi, kolagen 1A1 dan kolagen, 1A2 yang, menyebabkan
apa namanya, dia menyebabkan, penghapusan dan duplikasi gen secara parsial yang menyebabkan penyambungan NRA-nya itu menjadi terganggu, sehingga proses penggantian atau asam aminonya itu juga menjadi, lebih terganggu. Secara umum dia menyebabkan penurunan ekspresi dari kolagennya, sehingga, eee apa ya namanya, struktur dari tulang secara keseluruhannya itu melemah. Jadi dia kayak lemes gitu ya tulangnya. Kemudian, osteopetrosis ini juga disebut juga tulang marmer. Kalau ini tulang, kalau yang sebelumnya tadi dia kayak agak lemes, kalau ini tulangnya kayak waras banget. Karena dia juga, gangguan gitu ya, gangguan dari, akibat mutasi gen yang mengkode karbonat anhidrase 2 ya, yang dia hubungannya pada katalisis karbonat anhidrase pada proses itu yang tadi kalau kalian lihat CO2 plus H2O ini tadi hubungannya pada proses resorpsi tulang. Nah, ini dia terganggu sehingga dia akan menyebabkan, apa namanya, kalau aktivitasnya ini kurang, maka resepsi tulangnya yang normal itu nggak terjadi, sehingga terjadilah proses, osteopetrosis ini ya. Kemudian osteoporosis. Nah, osteoporosis ini penurunannya progresif dari jaringan tulang secara masif yang dia juga menyebabkan kelamahan tulang. Jadi ini, lebih banyak terutama pada wanita ya, wanita usia tua. Jadi rasio dengan laki-laki itu dikatakan 2:1. Jadi demineralisasinya dia lebih banyak sehingga pada orang dengan, apa namanya ya, osteoporosis, terutama pada orang tua ini cenderung terjadi fraktur, dia mudah. Jadi kadang cuman kepleset gitu aja udah fraktur. Pada orang tua dewasa nanti kalau kalian sudah praktek mungkin ya, eee, curiga, jadi fraktur itu ternyata nggak hanya disebabkan karena fisiologis, juga bisa karena faktor, patologis. Jadi faktor itu secara etologi ada 2, yaitu karena penyebab fisiologis dan, patologis. Kalau osteoporosis hanya karena osteoporosis misalnya pada usia tua, di mana memang kadar estrogennya turun dan sebagainya sehingga dia proses mineralisasinya terhambat, demineralisasinya menjadi lebih dominan sehingga matriks tulangnya itu menjadi lebih rapuh gitu ya. Makanya dia cenderung, mudah patah, tapi itu secara fisiologis karena memang dari, proses estrogennya yang turun. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu misalnya pada CA, cancer gitu ya atau keganasan, seseorang itu juga bisa mengalami, apa namanya, tulangnya juga gampang mudah fraktur. Jadi kalau misalnya nanti kalian, ada iya, Mbak. Jadi kalau misalnya nanti ada kalian dapat pasien, kemudian datang ke kalian dengan kecurigaan fraktur misalnya jatuh gitu ya, jatuh kepleset aja tapi kok alignment ekstremitasnya beda. Jadinya misalnya satunya kakinya panjang, lebih panjang daripada sebelahnya. Jadi kan kalau kita misalnya makanya pasien itu kan biasanya disuruh berbaring ya, dari berbaring itu kan kita ngelihat dulu secara kasat mata gitu ya, kondisi KU-nya secara umum itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya pada kepleset aja kemudian, eee, apa namanya, panjang dari, kakinya itu, tulang apa namanya, tungkainya itu antara kanan dan kiri beda, oh berarti kemungkinan ada fraktur gitu ya. Kalau misalnya dia frakturnya tinggal di mana, kalau misalnya dia orang tua, kemudian orang tuanya itu misalnya wanita, perlu dilihat apakah dia memang frakturnya secara fisiologis atau enggak. Selain misalnya penyebab fraktur yang lain misalnya karena trauma gitu ya. Sebenarnya trauma, non trauma, kalau non trauma dilihat dulu apakah dia fisiologis atau non fisiologis. Kalau non fisiologis berarti kemungkinan apakah dia ada cancer misalnya, misalnya kanker apa ya, kanker ovarium misalnya, kemudian dia yang udah bermetastasis hingga ke tulang. Nah, kalau kondisi seperti itu ya udah tulangnya akan jadi mudah mudah fraktur. Nah, itu yang disebut sebagai faktor fisiologis, gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah kartilago. Nah, kartilago itu terutama misalnya kolagen dari tipe 2 ya, dia yang merupakan protein utama pada struktur, tulang.
dia, selain itu adalah misalnya kandungan, kolagen tipe 2 misalnya elastin, kemudian, yang hubungannya dengan tulang rawan, kemudian protein glikan dan sebagainya yang dia juga membantu menyusun tulang yang non kolagen. Tadi kan ada dibagi 2 ya, kolagen dan non kolagen. Nah, ini yang salah satunya adalah non kolagen termasuk GAG, kemudian kondroitin sulfat dan sebagainya. Ini juga merupakan bagian-bagian tulang yang, kita juga bisa ukur sebetulnya. Eee, Misalnya ada kalian mau penelitian yaitu misalnya GAG, kondroitin sulfat itu bisa diukur, ngecek, gimana gitu ya. Salah satunya adalah bisa dilihat dari tulang termasuk asam hyaluronat ini sendiri. Kemudian ini kartilago, ya, dia merupakan jaringan avaskuler, jadi dia nggak ada pembuluh darahnya, dan dia sebagian besar nutrisinya berasal dari, cairan sinovial. Nah, kemudian dia akan putar terus-menerus, kemudian dia juga akan, protease, mengandung berbagai macam protease ya, yang disintesis juga oleh kondrosit di situ, yang dia juga dapat mendegradasi kolagen dan protein lain, termasuk juga berbagai macam sitokin ya, termasuk sitokin proinflamasi. Jadi interleukin 1, kemudian necrosis faktor dan sebagainya. Kemudian mengingat dari, eee, struktur dari yang, apa namanya ini, sinovial ini juga ada kondisi-kondisi tertentu yang kita juga patut, eee, curiga ya, patut curiga misalnya ada gangguan. Ini kalau, jadi beberapa kondisi misalnya, apa tuh namanya, osteoartritis misalnya ya, di mana dia hubungannya biasanya pada kondisi dari sendi sinovialnya itu, pada beberapa kondisi itu bisa diperiksakan. Jadi biasanya dia ada pembengkakan pada cairan atau sendi sinovialnya itu, dan dari sendinya itu kita kemudian periksakan gangguannya apa. Nah, dari sendi sinovial itu kita bisa melihat apakah memang di situ ada misalnya proses inflamasi yang terjadi. Kemudian apakah misalnya di situ ada kondisi lain yang menyebabkan pasien itu kok jadi susah berjalan sih apa? Misalnya asam urat, oh ternyata asam uratnya tinggi, ada situ. Nah itu kita bisa cek dari cairan sendi itu harusnya karena dia harusnya cairan sendi itu kan harusnya netral ya, apa namanya, kok netral? Ya netral kemudian, steril, harusnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kayak, kristal asam urat kemudian ataupun sitokin proinflamasi itu harusnya nggak ada. Gitu ya, sehingga kalau misalnya ada kondisi-kondisi tersebut, nah itu berarti ada proses yang terjadi. Apakah memang itu kondisinya adalah misalnya pasien post trauma misalnya atau kondisi yang lain. Nah, kondisi yang lainnya apa? Nah, itu yang harus harus kalian cari. Sehingga kenapa sih kok pasien itu tampaknya gitu ya, tampaknya itu sendi sinovialnya itu atau itu mengalami proses pembengkakan sehingga pasiennya susah berjalan, gitu ya. Kemudian kolagennya sama ya, prinsipnya pada kartilago ada kolagen tipe 2, kemudian dan kolagen tipe yang lain. Namun sebagian besar di apa namanya, didukung, strukturnya adalah terutama adalah kolagen tipe 2. Kemudian tipe protein non kolagen bersama kayak tulang tadi ya, ada proteoglikan, agregan, kemudian, dan sebagainya. Nah, ini struktur, kartilago, matrik kartilago. Jadi sebetulnya, strukturnya macam-macam ya, tergantung dari, eee, yang apa namanya, yang menyusunnya itu tadi. Jadi ada proses ini, asam hyaluronat, kemudian kondroitin sulfat dan sebagainya. Intinya prinsipnya adalah penyusunnya adalah matriks ekstraselular, tapi matriks ekstraselular yang mana? Apa bedanya penyusun dari matriks apa bedanya matriks ekstraselular yang menjadi penyusun dari kartilago sama tulang. Nah, itu tadi yang, ditunjukkan pada tabel. Kemudian kondisi yang mempengaruhi secara klinis yang disebut sebagai kondrodisplasia. Kondrodisplasia ini kelainan herediter yang dia, target utamanya yang itu yang mempengaruhi terutama adalah pada tulang rawan. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang tadi ya dwarfisme, jadi orang yang pendek, dia kakinya pendek dan dia biasanya memiliki banyak kelainan bentuk tulang karena
mutasi pada kolagen 2, tadi kolagen 2 yang A1. Oke, kemudian sifatnya yaitu dominan autosomal, jadi dia bisa diturunkan. Jadi kalau misalnya pada kondisi ini kayak orang apa ya namanya orang cebol gitu ya, karena ininya pendek, nah itu resiko untuk anaknya keturunannya bisa mengalami dwarfisme juga bisa menjadi tinggi. Kemudian nanti yang lain-lain silakan dibaca sendiri ya, karena dia adanya mutasi pada gen yang menjadi FGFR3 pada kromosom 4. Sebentar, dimin kirim. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjut ya, terkait dengan muscle. Jadi, muscle ini merupakan terdiri dari banyak ya. Kita nanti berbicara tentang komponen ototnya, kemudian jenis otot, proses kontraksi otot, kemudian energi yang digunakan untuk kontraksi otot terkait dengan sistem muskuloskeletal. Kalau tipe sel-sel ini ya ada 3, review aja. Ini mungkin dari histologi dan fisiologi nanti juga akan dijelaskan. Jadi ada skeletal muscle, kemudian sel otot polos, sel otot jantung. Pada dasarnya sama aja, cuman fungsinya aja yang beda gitu ya. Strukturnya dicirikan misalnya pada skeletal muscle kita tahu dia berlurik-lurik, kemudian inti selnya dia di tepi gitu ya. Dia terutama menyangga otot rangka. Kemudian untuk smooth muscle dia lebih apa ya nih namanya, lebih kayak lebih pipih gitu ya. Kemudian dia intinya ada di tengah, dia terutama menyangga organ-organ. Kemudian cardiac muscle terutama dia mirip dengan skeletal muscle, cuman fungsinya kayak smooth muscle ya. Kemudian dia terutama adalah di otot jantung. Bedanya ini terutama pada skeletal muscle samanya dengan cardiac muscle dia berstriata, kalau smooth muscle enggak. Kemudian kalau yang cardiac muscle dia banyak sekali dia mengandung mitokondria karena dia harus involunteer ya. Jadi dia harus apa namanya berdetak terus ya. Bayangin aja kalau misalnya si otot jantungnya itu nggak berkontraksi ya orangnya langsung wassalam ya. Berbeda dengan skeletal muscle yang dia bisa diperintah, berdasarkan perintah dia kerjanya. Kemudian smooth muscle karena dia juga merupakan struktur organ, menyangga bagian organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, jadi fungsinya tipe kerjanya sama dengan cardiac muscle. Kemudian yang lain ya, ini tipe karakteristik dari skeletal muscle sendiri karena ini MSK. MSK itu nanti lebih banyak berbicara tentang skeletal muscle. Untuk review fisiologi sudah belum ya? Kuliahnya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah ya, Dokter David ya? Iya, Dok. Mungkin tadi sudah dijelaskan terkait tipe 2 ini ya, tipe slow twitch sama yang fast twitch. Jadi tipe 1 sama tipe 2 atau mungkin ada yang disebut sebagai otot merah sama otot putih. Ini nanti hubungannya sama mungkin tadi udah dijelasin Dokter Devi juga terkait dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya bedanya olahragawan sama bukan olahragawan itu kayak gimana. Nah, itu nanti yang kalau kinerjanya itu berarti pada proses pengalihan energinya atau proses metabolisme energi pada ototnya, itu yang dipengaruhi seperti itu. Kemudian ini ya, pada tipe slow twitch ini atau otot merah gitu ya, mitokondrianya dia lebih banyak dibandingkan yang pada otot putih, mioglobinnya juga lebih banyak, tapi kontraksinya dia cenderung lebih lambat, jadi dia tipe yang lambat, kemudian tapi durasinya dia bisa lebih panjang. Misalnya
kayak misalnya lari itu kayak lari maraton gitu ya. Kalau yang tipe 2 itu dia cenderung dia yang lebih lebih cepat, responnya dia yang lebih cepat. Ini beberapa kondisi atau struktur dari sel otot ya, yang skeletal, muscle. Jadi sebetulnya otot kita itu dia terdiri dari berbagai macam bundelan, ya, bundelan, sel gitu ya, disebut sebagai misalnya ini nanti dari, sel otot sendiri ada disebut sebagai fasciculus ya. Dari fasciculus nanti di dalamnya lagi itu terdiri dari muscle fiber. Jadi, serabut-serabut dari otot. Nah, dari muscle fibernya itu baru nanti kita bisa lihat, ada H-band, kemudian Z-line, ada A-band ataupun, I-band dan, sarkomer. Jadi sarkomer itu batas antara Z-line satu dengan Z yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai myofibril ya. Nah, ini yang nanti berperan terutama pada proses kontraksi otot. Jangan lupa nanti pada proses, ini mungkin juga sudah dijelaskan pada review anatomi ya, karena kelainan-kelainan yang misalnya, apa namanya, kayak kompartemen sindrom dan sebagainya. Nah, itu dia harus, kita harus buka fasikulusnya ini. Jadi sampai dirobek fasikulusnya kan karena dia kayak bentuk lapisan gitu ya, bentuk lapisan, kemudian di dalamnya ada, berbagai macam, muscle fibernya gitu. Jadi dengan itu sehingga, ototnya jadi bisa, eee, kembali, apa namanya, kontraksi atau relaksasi lebih lebih baik. Kemudian, yang kedua adalah mekanisme kerja hubungan dengan neurologi, sinyal neurologis ya pada otot. Ini terkait dengan neuromuscular junction, ini banyak kita kemarin mungkin juga sudah, banyak bahas, mereview terkait ini. Kemudian, hubungannya terutama terkait dengan yang disebut sebagai asetylcholine ya, neurotransmitter utama terkait dengan otot yaitu adalah, asetylcholine. Nah, asetylcholine ini nanti ketika dia sudah dikeluarkan pada, apa tuh namanya, neuron, presinaps ya, dia dikeluarkan kemudian berikatan dengan reseptor yang ada di sel posinaps. Nah, sel posinaps ini yang disebut, pada sistem MSK ini adalah muscle cell. Nah, dari situ nanti ketika dia berikatan dia akan membuka, voltage gate NA channel ya, kemudian muncullah mekanisme untuk transduksi sinyal sehingga potensial aksi dari sel yang posinaps itu bisa dijalarkan ke yang, posinaps. Jadi presinaps dijalarkan posinaps. Setelah selesai dia akan didegradasi ya oleh enzim, apa masih ingat? Hasil apa? Nah, itu ada enzim asetilkolinesterase ya, yang pada gangguan pada enzim ini dia juga akan mempengaruhi proses, transduksi ini sehingga menimbulkan suatu kelainan, yang patologis juga. Kemudian ini prosesnya, jadi dari, neuron presinap ya, presynaptic cell, kemudian nanti dia akan dikeluarkan mengalami proses, eksositosis dari vesikel-vesikel. Nah, proses eksositosisnya itu ternyata nggak serta-merta langsung keluar gitu aja ya, tapi ada ikatan-ikatan dari, membran, jadi komponen atau protein-protein yang ada di membran sel dari si, neuron, presinaps ini misalnya sintaksin, SNAPS 25, sinaptogamin dan sebagainya, nanti dia yang akan berikatan dengan vesikel yang berisi dengan, si asetilkolin. Kemudian dari ini ketika dia berikatan, kemudian vesikelnya dia akan mengalami fusi. Setelah fusi asetilkolin yang ada di dalam vesikel itu dia nanti akan keluar. Nah, dari keluarnya itu kemudian dia akan berikatan ditangkap dengan reseptor yang ada di posinaps, di, muscle fibernya. Kemudian dari ini ikatan dia akan membuat suatu proses transduksi sinyal yang menyebabkan pembukaan dari NA channel. Sehingga natrium yang ada di luar dia bisa masuk ke dalam, kemudian pembukaan ini otomatis akan diikuti dengan potensial aksi ya, penjalan dari potensial aksi. Kemudian, mmm ini ya, dari NAK channel dia membuka, kemudian nanti dia akan
melibatkan ini proses T-tubul dari CA ya, kemudian dia akan menyebabkan pelepasan dari CA ke dalam dari lumen. Dari sini nanti dia akan ya peningkatan CA pada sirkuloplasma, kemudian terjadinya proses selanjutnya. Sebentar. Ya, tadi mungkin dari fisiologi juga sudah disinggung. Nah, ini ya nanti bisa dibaca sendiri dari proses itu, dari pelepasan kalsium, kemudian kalsiumnya hingga dipompa kembali ke dalam masuk, kemudian dan seterusnya. Oke, kemudian regulasi kontraksi atas otot polosnya sendiri. Nah, kalau otot polos hubungannya sama salah satunya adalah kalmodulin. Jadi dia ikatan antara CA dan kalmodulin, kemudian nanti dia melepas gitu ya. Nanti kalmodulinnya dia akan berikatan dengan miosin kinase. Jadi ya, dari yang inaktif menjadi aktif dengan bantuan ATP, kemudian nanti dia akan mengeluarkan dari hidroksiapatit, kemudian terjadi penghambatan misalnya dari interaksi dari aktin-miosin. Jadi ada hubungan dengan kalmodulin juga. Nah, ini mekanisme ototnya dari awalnya yang proses relaksasi jaraknya sekian ya antara ini misalnya I-band 1 dengan Z-line, antara Z-line dengan Z-line yang lain ini segini. Kemudian ketika kontraksi dia mengalami proses pemendekan dari Z-line-nya itu. Ini ya dari Z-line-nya jadi sarkomer ya. Kemudian dari resting position, kemudian ketika kontraksi dia akan terjadi ikatan antara head miosin dengan aktinnya, kemudian terjadi proses pemendekan. Nah, ini kalau berbicara mekanisme kontraksi otot, jangan ngomong terkait dengan kontrak pada saat kontraksi aja, tapi juga terkait dengan proses relaksasi. Makanya ini yang juga jadi bocorannya itu kalau misalnya pada PBL ya, terutama pada PBL kalau misalnya berbicara bagaimana sih proses mekanisme kontraksi otot itu terjadi. Nah, rata-rata itu ngomongin proses kontraksinya tapi nggak ngomongin proses relaksasinya. Padahal kalau misalnya pada otot normal, pada orang normal kalau misalnya kontraksi ya otomatis sepaket sama relaksasi. Diinget-inget ya. Karena itu nanti kalau kalian misalnya soka dan sebagainya cuman ngomongin kontraksi tok tapi gak ngomongin relaksasi ya nilainya cuman separuh. Sayang gitu ya. Jadi kecuali kalau pasiennya sudah meninggal. Nah, kalau udah meninggal ya jangan ngomongin relaksasi, ngomonginlah cuman kontraksi aja. Gak apa-apa. Oke, kemudian ini prosesnya ya. Di sini ada awalnya dari ADP gitu ya, berputar dari si kepala troponin ini binding site-nya, kemudian terjadi ikatan kemudian nanti jadi ATP ya. DP ini berikatan dengan fosfat, dilepas jadi ATP, pembentukan ATP ini. Nah, ATP ini makanya dia dikatakan sebagai proses relaksasi karena dengan ATP kemudian nanti dia dipecah lagi menjadi ADP dan fosfat, ikatan dengan yang kalsium troponin yang ada di sini dia akan lepas. Makanya kalau berbicara kontraksi itu sekalian ngomongin sama relaksasinya. Ini ya dari potensial aksi tadi dari nervous system, kemudian terjadi proses apa tuh namanya? Potensial aksi dari sel presinaps, kemudian nanti dia melepaskan ACH di posinaps, di sinaps space atau di celah sinaps, kemudian ketika dia sudah berikatan dengan reseptor yang ada di posinaps, dia nanti menjalarkan potensial aksinya melalui pembukaan NA channel. Ini skematik oletin filamen, jadi ternyata pada otot itu nggak cuman yang tadi, tapi troponin sendiri itu ternyata juga banyak komponennya ya. Ada tropomiosin, ada troponin. Nah, troponin sendiri itu macamnya ada banyak. Jadi ada troponin C, I, dan troponin T. Nah, ini juga merupakan salah satu marker yang diukur ketika terjadi proses kerusakan pada otot atau curiga terjadi kerusakan pada otot. Ya, misalnya dan tiga-tiganya sebetulnya dia ada di semua otot gitu ya, semua otot. Tapi memang pada kondisi
yang paling banyak, misalnya pada skeletal muscle itu terutama misalnya pada troponin T gitu ya. Sorry, troponin C. Ini proses kontraksi dan relaksasi dari otot saya rasa sudah, fasih ya. Jadi silakan dibaca sendiri aja. Kemudian beberapa kelainan ini juga beberapa kali sudah saya sering keluarkan di ujian. Jadi gangguan-gangguan pada protein-protein yang terdapat pada otot, baik itu, yang hubungannya dengan Z-line, hubungannya dengan proses, komponen tadi, misalnya kalmodulin dan sebagainya. Ini silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian beberapa komponen yang dia mempengaruhi kerja otot, tapi dia masuk ke dalam non-muscle cell, ya salah satunya adalah mikrofilamen. Mikrofilamen ternyata yang dia juga penting ya pada proses pergerakan dari sel-sel otot, kemudian mikrotubulus dan filamen-filamen yang lain. Ini juga merupakan kondisi-kondisi atau misalnya pimentin, desmin. Ini juga banyak ya, ada beberapa kondisi yang disebabkan oleh kelainan karena dia defisiensi dari faktor ini. Ini contoh mikrotubulnya, makanya dia bisa kayak bentuknya kayak melingkar spindle gitu ya, spindle. Termasuk ini sebetulnya pada sel-sel yang dia mempunyai silia, flagella. Nah, itu sebetulnya kayak komponen ototnya dia. Nah, itu tapi bentuknya adalah dari mikrotubul. Nah, ini misalnya pada bakteri dan sebagainya. Nah, ini hubungannya sama proses ini atau sel-sel yang dia mempunyai silia. Nah, itu sebetulnya semacam komponen dari otot. Nah, kemudian sumber dari energinya dari otot itu dari mana? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama misalnya dari kreatin fosfat. Kreatin fosfat ini yang nanti dia akan bisa berubah menjadi ATP, di mana ATP itu nanti dia digunakan sebagai untuk kontraksi otot gitu ya. Untuk kontraksi otot, kemudian nanti dia akan di-recycle lagi jadi ADP dan fosfat gitu ya. Kemudian nanti dia digunakan untuk membentuk ATP lagi. Kemudian ATP yang lain dia bisa disebabkan karena pemecahan dari glikogen atau penyimpanan energi yang ada di otot. Jadi kalau misalnya glukosa terlalu banyak, masih ingat ya, dia akan diubah sebagian menjadi glikogen dan dia disimpan di otot selain digunakan untuk proses kontraksi otot. Jadi ATP-nya selain digunakan untuk kontraksi otot, sisanya nah itu diubah menjadi glikogen dan disimpan sebagai cadangan energi. Nah, tapi pada kondisi tertentu di mana jumlah glukosanya misalnya rendah, ya, glikogennya itu akan dipecah untuk menghasilkan ATP. Jadi bedanya kalau misalnya pemecahan glikogen yang ada di otot, dia akan diubah langsung menjadi ATP. Tapi kalau misalnya kita tahu glikogen itu kan tempat penyimpanannya nggak cuma di otot, tapi juga di liver. Nah, kalau di liver dia diubah dulu menjadi glukosa, baru glukosanya ke dalam sel dia akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Gitu ya, beda ya. Jadi dua kondisi yang dia beda-beda prosesnya, kemudian dia juga akan membutuhkan waktu yang lebih yang juga akan berbeda. Ya, kemudian kalau misalnya nggak mencukupi ya kita bisa memecah dari fatty acid. Jadi terutama pada otot itu yang menjadi energi, salah satunya adalah dari fatty acid selain dari glukosa. Ya. Jadi, enzim regulatornya yang mempengaruhi terutama adalah enzim fosfofruktokinase 2. Jadi masih ingat ya pada proses glikolisis itu ada enzim fosfofruktokinase, nah dia juga yang, terlibat pada regulasi dari proses, glikolisis yang ada di dalam sel otot ini sendiri. Yang kedua adalah, asam lemak. Jadi sebetulnya semua komponen cadangan energi itu dia bisa digunakan untuk menghasilkan energi, menghasilkan ATP yang digunakan untuk proses, proses, mmm, kontraksi otot gitu ya. Makanya kalau misalnya kan logikanya kalau misalnya misalnya pada orang diet gampangnya ya, nggak kekurangan makan kan, yang pertama kali dia akan digunakan sebagai energi adalah glukosa ya kan. Pada glukosa misalnya glukosa nggak ada, dia baru ke asam lemak. Kalau asam lemaknya kurang, baru dia ke arah protein gitu kan.
Jadi kalau misalnya misalnya orang pengen diet ya, pengen diet dia mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi, berarti glukosanya dia juga akan turun, kemudian dia melakukan olahraga, maka dia akan terjadi pergeseran kan. Karena glukosanya rendah, maka asam asam lemaknya yang ada di dalam tubuh itu akan dipecah untuk menghasilkan itu. Tapi tentu akan ada proses. Jadi jangan kalau misalnya kalian ada yang pengen diet, ya jangan berharap dengan olahraga sekali langsung besoknya kurus gitu ya. Dalam arti asam lemaknya langsung hilang untuk diubah untuk menghasilkan energi, ya enggak, karena prosesnya bertahap. Kenapa? Karena itu lagi dari proses metabolismenya itu asam lemak digunakan ketika glukosanya itu sudah nggak ada. Artinya baik itu cadangan dan sebagainya itu turun baru asam lemaknya dipecah. Sehingga ada proses proses yang terjadi di situ gitu ya. Contoh saat ini misalnya dari fatty acid ini. Jadi dia melibatkan nanti terutama regulatornya adalah ACC2 ini ya, ACC2 yang dia nanti terlibat pada proses eh, metabolisme dari asam lemak. Termasuk dari eh, karnitin palmitoin transferase 1. Ya, oke, ini dia. Jadi ada proses dari perubahan gitu ya, jadi nggak serta-merta asam lemak itu kemudian bisa menghasilkan energi, oh nggak semudah itu gitu ya. Tapi ada proses-proses yang dia harus dilalui perubahan dulu menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA baru bisa masuk ke dalam siklus Krebs, siklus Krebs, kemudian dia akan bisa menghasilkan ATP dan seterusnya. Jadi ya, terutama adalah ATP dan karnitin fosfat tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian yang paling ini lagi adalah terkait dengan kidney. Jadi beberapa kondisi karnitin fosfat atau kreatin fosfat itu nanti juga bisa kalau pada kondisi-kondisi tertentu itu juga bisa dipengaruhi oleh fungsi ginjal, satu. Yang kedua karena dia juga di mekanisme itu ya dikeluarkan dari ginjal. Yang kedua adalah pada kondisi-kondisi yang pada pasien-pasien yang mengalami misalnya rhabdomyolysis atau misalnya ada gangguan pada otot ya, cedera dan sebagainya, kita juga bisa periksa. Salah satunya adalah kreatinin gitu ya. Kreatinin di mana nih ya, dari kreatin fosfat dia nanti juga akan diubah menjadi kreatinin. Jadi kreatininnya itu dia juga akan meningkat. Jadi pemecahannya itu akan meningkat. Makanya padahal kreatinin itu kita tahu dia merupakan salah satu parameter terkait dengan fungsi ginjal. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan untuk fungsi ginjal itu biasanya dua, yang diperiksa itu BUN ya, jadi urea, yang kedua adalah kreatinin serum. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada atlet gitu ya, yang dia mengalami cedera, otot dan sebagainya, kadar kreatinnya itu juga bisa tinggi. Nah, pada kondisi itu hati-hati. Misalnya kadar kondisi itu bukan berarti dia mengalami gangguan ginjal gitu ya. Tapi karena proses degradasinya yang ada di dalam otot atau terjadi proses kerusakan dari otot itu sehingga kreatinnya itu lebih banyak terdapat di sirkulasi, makanya dia kadarnya lebih tinggi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya, misalnya pada kerusakan otot, jantung dan sebagainya itu juga perlu diperiksa apakah kreatininnya itu dia juga tinggi atau enggak. Tapi terutama adalah ginjal ya, karena dia dikeluarkan melalui ginjal. Kemudian ini fosfokreatin shuttle system, jadi hubungannya pada proses kreatin kinase tadi, kok bisa sih dia untuk menghasilkan ATP, jadi ternyata nggak serta-merta bisa langsung berubah, tapi dia harus masuk ke mitokondria dulu, kemudian nanti dia pembentukan ADP, ATP-nya itu ada di mana. Nah itu yang dia misalnya perubahan pembentukan ATP-nya ada di mitokondria, kemudian dia keluar, kemudian pemecahannya dia ada di sarkoplasma, misalnya setelah dilakukan proses kontraksi tadi ya, kemudian berubah menjadi ADP dan fosfat tadi. Oke, kemudian ini pada jantung dan otot sama aja sebetulnya di proses keluar masuknya pembentukan ini sebetulnya menceritakan gimana sih peranan CK itu terkait dengan proses pembentukan ADP sama ATP. Jadi ADP ATP cycle gitu ya, yang keluar masuk dari mitokondria ke sitoplasma.
Kemudian pada kondisi istirahat, nah ini pada kondisi istirahat awalnya dia pasti pada rest position. Jadi pada itu yang digunakan adalah glukosa. Seperti tadi saya sudah singgung di depan bahwa yang utama energinya adalah dari glukosa, baru ketika dia udah nggak bisa kita beralih kepada asam lemak gitu ya. Ini sebetulnya bercerita tentang itu. Oke, kemudian kalau misalnya termasuk juga pada kondisi-kondisi ketika insulinnya pada kondisi puasa gitu ya, pada kondisi puasa apa yang terjadi? Nah, itu otomatis sumber energi yang digunakannya dia juga akan bergeser menjadi sumber energi yang lain atau terjadi proses pemecahan dari misalnya glikogen atau cadangan glukosa yang lain yang digunakan untuk menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk kontraksi otot gitu ya. Baru kalau nggak bisa baru kita beralih ke fatty acid. Kemudian kalau olahraga, nah kada olahraga mungkin tadi sudah disinggung dari fisiologi ya. Olahraga itu ada olahraga yang dia sifatnya tadi terkait juga dengan golongan, ototnya, apakah dia otot merah atau dia otot putih, itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya pada pelari sprint itu dia lebih banyak, menggunakan mekanisme atau jenisnya adalah mekanisme, aerobik gitu ya. Sedangkan pada lari maraton dia lebih cenderung ke mekanisme yang lebih lama. Jadinya pada kondisi yang dia exercise-nya itu yang, sangat intens gitu ya, itu, lebih ke arah aerobik. Nah, tapi pada kondisi tertentu hati-hati gitu ya, hati-hati karena aerobik itu dia metabolismenya menggunakan oksigen, maka dia akan berubah oksigen ketika suplai oksigennya itu berkurang gitu ya, dia bergeser ke anaerobik glikolisis. Pada kondisi ini tentu penggunaan produksi ATP yang dihasilkan itu lebih rendah, karena ATP yang dihasilkan oleh, tubuh itu lebih rendah karena pergeseran, makanya kok dia atlet-atlet itu terutama yang nggak melakukan pemanasan ya. Jadi kenapa sih kalau misalnya mau olahraga, mau nge-gym, kalian itu harus melakukan pemanasan dulu, sebelum melakukan olahraga yang intinya. Karena dari pemanasan itu sebetulnya itu fungsinya, targetnya itu adalah pada, membuat otot, apa tuh namanya, pembuluh darahnya itu dia lebih fleksibel. Ketika dia lebih fleksibel, ketika dia lebih lentur, maka proses difusi oksigen yang ada di sirkulasi masuk ke dalam sel itu dia lebih lancar. Karena itu lebih lancar, makanya mencegah, apa namanya, metabolisme aerobiknya itu dia bisa beralih ke anaerobik, gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kurang kurang ya, sehingga terjadi ada pergeseran dari aerobik menjadi anaerobik, maka gitu ya, resiko untuk mengalami kekurangan ATP-nya semakin besar. Ketika terjadi kekurangan ATP, apa yang terjadi? Seperti tadi saya sudah singgung juga dari depan bahwa ketika terjadi kekurangan ATP, sedangkan ATP itu digunakan untuk relaksasi, maka sel ototnya akan cenderung lebih banyak kontraksi. Ketika kontraksi apa akibatnya? Nah, itu yang disebut sebagai kram otot atau muscle spasm. Jadi spasme otot. Nah, itu yang makanya pada itu karena terjadinya defisiensi oksigen atau sel jaringan ototnya dia mengalami hipoksia sehingga terjadi peralihan dari, glikolisis aerobiknya dia menjadi anaerobik gitu ya. Dan kita tahu bahwa anaerobik glikolisis itu jumlah ATP yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan yang aerobik. Sehingga yaitu kekurangan dari ATP sehingga ototnya akan lebih cenderung kontraksi dan nggak bisa relaksasi, gitu ya. Ini pada proses ATP, ADP siklus cycle, ini proses hubungannya sama peran dari epinefrin, di mana dia akan merangsang adenilat siklase untuk mengubah, atau menstimulasi pembentukan CAMP, second messenger, sehingga dari sini dia akan apa namanya, menghambat ya, eee pembentukan dari glikogennya, kemudian dia akan merangsang, fosforilasi, jadi pemecahan dari ATP-nya sehingga terjadi, eee, glikogennya itu akan diubah menjadi
glikogen diubah menjadi glukosa untuk menghasilkan energi, atau perubahan glukosa digunakan untuk menghasilkan energi. Kalau misalnya anaerob, ingat bahwa yang dihasilkan selain ATP adalah laktat. Nah, laktat ini yang dia menyebabkan eh, kan asam laktat ya, dia menyebabkan lingkungan di sekitar sel itu dia menjadi pH-nya akan lebih turun. Karena pH-nya lebih turun, maka dia reseptor-reseptor yang ada di sekitar itu dia akan meningkat sebagai sinyal, kemudian masuk ke atas. Nah, itu direspon sebagai nyeri, sehingga pada spasem otot atau yang tadi pergeseran dari aerob ke anaerobik itu salah satu gejala yang bisa dirasakan adalah terjadinya nyeri pada otot. Oke, produksi gula. Nah, ini sama aja sebetulnya. Ya, intinya glukosa dulu yang digunakan, kemudian baru cadangan energi yang lain. Kalau misalnya glukosanya habis, ya terjadi pemecahan glikogen yang digunakan untuk diubah menjadi glukosa. Glukosa kemudian untuk diubah menjadi ATP, dan seterusnya digunakan untuk proses kontraksi dan relaksasi otot. Selesai, dari sini ada pertanyaan? Oh ya, saya nambahin juga pada proses mungkin nggak terlalu ini ya terkait dengan sistem muskuloskeletal yang banyak dibahas, tapi ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada miastenia gravis ya. Miastenia gravis itu di mana dia masalah pada proses tadi, proses transduksi, proses pelepasan hubungannya sama proses asetilkolin gitu ya. Sehingga dia membutuhkan kolinesterasenya itu lebih mudah untuk memecah dari asetilkolin yang dilepaskan di mana namanya di sela sinapsnya itu, sehingga ototnya nggak bisa berkontraksi. Makanya dia kayak lemah otot. Jadi pasiennya itu sampai nggak bisa, misalnya nggak bisa jalan gitu ya. Nah, itu yang agak berbahaya kalau misalnya terjadinya pada otot-otot pernafasan. Karena kita nggak bisa milih ya, pada kondisi itu kita nggak bisa milih yang ototnya itu mana yang bisa kena. Kalau dulu saya pernah dapat pasien itu untungnya, ya nggak untung juga ya, maksudnya itu dia pada otot ekstremitas inferior. Jadi kelemahannya anggota gerak bagian bawah. Jadi pasiennya nggak bisa jalan. Dia seumur hidup ya harus pakai kursi roda gitu ya. Sehingga dia memerlukan terapi-terapi yang digunakan untuk menekan penyebab dari kenapa sih kok enzimnya ini lebih lebih kayak apa ya, reaktif gitu ya untuk memecah itu, sehingga ototnya menjadi lemas. Kemudian yang kedua misalnya pada kondisi pada proses itu adalah eh, suntik botox ya, suntik botox. Jadi toksin dari botulinum toksin itu dia pada misalnya lebih banyak digunakan pada kecantikan kan ini, tapi itu hubungannya pada otot-otot skeletal muscle yang ada terutama pada area wajah ya. Biasanya kan untuk biar awet muda gitu ya, nggak ada kerutan, biasanya pada cewek-cewek ibu-ibu gitu kan. Itu dia biasanya menggunakan suntik botox. Nah, itu dia salah satu mekanismenya itu adalah menghambat proses eksositosis dari vesikel yang berisi asetilkolin tadi yang pada sel presinaps itu keluar ke posinaps. Karena dia nggak jadi si asetilkolinnya kan berarti masih jadi mau mau kan harusnya dia eksositosis mengalami fusi kan. Ketika mengalami fusi itu kan dia berikatan dengan protein-protein yang ada di dalam membran sel dari si presinapsnya kan, sehingga dia bisa mengalami fusi. Nah, pada botox itu dia memecah ikatan protein yang akan berikatan dengan vesikel itu, sehingga dia mau mendekat ke membran sel untuk berikatan dia nggak bisa, akhirnya balik lagi ke atas. Nah, karena akhirnya apa? Asetilkolin yang ada di dalam vesikel itu dia nggak bisa keluar ke celah sinap. Nah, pada kondisi itu maka otomatis nggak akan terjadi kontraksi, gitu ya. Nggak akan terjadi pada kontraksi ini. Itu mekanismenya adalah pada kondisi itu. Kemudian pada olahragawan, satu lagi beberapa kondisi selain yang misalnya kreatin yang bisa muscle itu adalah
tadi ya selain troponin, kreatinin itu adalah mioglobin. Mioglobin. Nah, mioglobin ini dia itu, jadi nggak hanya dia bisa sebetulnya marker yang nggak hanya bisa pada kondisi dia sebetulnya marker juga pada kondisi, apa tuh namanya, AMI, akut miokard infarct. Jadi pada, kerusakan otot jantung. Jadi serangan jantung itu kita bisa periksa mioglobin. Nah, dari mioglobin ini tapi pada awal-awal ya 1 sampai 3 jam pertama dia akan meningkat. Nah, pada kerusakan skeletal muscle ini dia lebih patognomonis. Nah, itu salah satu cirinya apa? Ketika dia ada mioglobin, urin pasien itu dia akan berwarna kemerahan. Jadi yang bisa menyebabkan urin pasien berwarna kemerahan selain hemoglobin, misalnya karena kalau urin kan berarti struktur dari sistem urinarianya ya. Misalnya ada kerusakan atau gangguan pada sistem urinaria, entah itu karena misalnya batu ginjal dan sebagainya, yang dia bisa menyebabkan perlukaan pada saluran dari urinarianya sehingga dia menyebabkan urinnya berwarna merah atau dia mengandung mikro gitu ya. Mikrohematuri. Jadi hematurinya mungkin nggak merah, tapi kalau dicek urinnya itu dia ada kandungan kita bisa temukan RBC-nya banyak, kemudian mungkin warnanya agak kemerahan, hemoglobinnya dia lebih banyak. Nah, itu berarti sebetulnya ada perdarahan pada saluran urinariusnya gitu ya. Tapi di lain pihak itu juga bisa disebabkan oleh mioglobin. Jadi warnanya dia kemerahan. Jadi kalau misalnya nanti kalian cek urin gitu ya, cek urin pasien warnanya kemerahan, hati-hati bukan selalu dia misalnya ada batu pada saluran kencing atau misalnya ada trauma pada saluran kencing, misalnya ruptur something gitu ya, bladder dan sebagainya, dia menyebabkan terjadinya perdarahan pada saluran kencing itu. Hati-hati juga, jangan-jangan dia masalah pada ototnya. Apakah dia misalnya pada pasien ada misalnya olahragawan dan sebagainya. Nah, itu dicek ya, perlu dicek. Jangan-jangan dia ada masalah pada skeletal muscle, atau kalau misalnya itu baru aja terjadi gangguan, jangan-jangan dia ada serangan jantung yang baru terjadi. Jadi mioglobinnya dia juga positif ketika dicek, gitu ya. Jadi dan ini menjadi marker yang umum digunakan, terutama kalau pasien-pasiennya itu dia ada mengalami masalah pada skeletal muscle. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti saya ingin pelajarin kalian adalah PR ya. Ini yang mungkin nanti juga jadi catatan saya. Insya Allah akan saya keluarkan di ujian adalah peran dari hormon PTH, paratiroid hormon terkait dengan metabolisme kalsium yang ada di dalam tulang. Kemudian faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi kondisi itu, gitu ya. Itu nanti silakan dipelajari. Sama mekanisme atau metabolisme tadi, metabolisme terkait dengan kreatinin yang ada di otot dan sebagainya. Nah, itu nanti itu yang mungkin akan saya keluarkan di ujian. Jadi kita biokimia ini saya pengen kuliah ini nanti memberikan insight kalian bahwa, oh ya, kalau misalnya ada gangguan ini kemungkinan apa sih komponen yang bisa terganggu gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian perlu memeriksa atau membutuhkan pemeriksaan, entah itu pemeriksaan penunjang, entah itu laboratorium, radiologi dan sebagainya, itu kalian tahu arahnya mau cari apa sih gitu. Gitu ya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Minta tolong dicek juga absensinya, dan jangan lupa untuk absen juga ya. Nanti karena takutnya udah beda hari, udah nggak bisa untuk absen, walaupun 80% ya kehadiran. Tapi lebih baik untuk absen aja. Ya, oke, ada pertanyaan nggak ada? Belum ada, Dok. Ya, oke. Udah ada ya absennya, minta tolong dicek dulu. Kalau nggak ada nanti sudah ada semua ya, udah muncul ya di MyUpaya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Saya tutup ya, selamat sore. Assalamualaikum, sehat-sehat. Sama hati-hati, kalau nggak ada perlu banget, di rumah dulu aja, walaupun kayaknya nggak jadi demo hari ini.
Tapi ya kita nggak ada yang tahu ya, mending tetap hati-hati aja. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia. Sore, terima kasih Terima Dokter. kasih, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, Dokter.